Weh, lilin mana dah? Gelap bet cuy. Hidupin lilin kocak. Buset dah, sabaran dikit dong. Nah, gini kan enak. By the way, gelap-gelap gini enaknya cerita horor kali ya. Widih, gas kali ya. Lu ada cerita apaan emang? Lu berdua tahu nggak sebenarnya kosan kita ini kalau setiap mati lampu bakalan ada satu makhluk yang nyerupain cewek. Ini cewek selalu berkeliaran di kosan kita. Tanda-tanda nih makhluk muncul selalu ditandain sama bunyi psst. Woi, bukan apaan ya? Lu cerita ginian pas mati lampu. Tapi emang lu tahu cerita ginian dari mana dah? Dari skrip animator. Yo, baik pator. Lu kalau cerita jangan aneh-aneh kocak. Itu suara apaan dah? Kayaknya itu suara pengharum ruangan dah. Tapi sejak kapan kita punya pengharum ruangan? Kalau dipikir-pikir, walaupun gua nggak ada pikiran, kenapa ya? Kebanyakan orang Indonesia itu banyak yang suka sama hal yang berbau horor. Hal yang berbau horor itu tuh hampir bisa lu temuin di mana aja. Lu datang ke bioskop, lu nonton film horor. Lu pergi ke pasar malam, pasti ada rumah hantu. Lu lagi gabut tengah malam, terus tiba-tiba lu ngechat dosen lu, balap. Itu terlalu horor buat masa depan skripsi lu. Kenapa gitu? Kenapa harus horor atau mistis? Sampai-sampai nih ya, horor tuh udah jadi bagian dari hidup orang Indonesia. Contohnya nih, lu dari masih SD, masuk kelas pertama kali, pasti yang lu denger itu gosip sekolah lu dulu bekas rumah sakit. Lu cuma di rumah doang, tapi lu banyak duit. Lu dikira babi ngepet sama tetangga. Lu nolep di rumah bertahun-tahun, terus tiba-tiba kesurupan, itu lu kelamaan nganggur. Ini gua bukan lagi curhat ya. Horor, lu yang lagi nonton nih, pasti lu ada yang suka sama horor atau hantu-hantuan gitulah. Cuman, lu pernah mikir gak? Kalau manusia suka nonton film hantu, apakah hantu yang asli itu suka nonton manusia? Bang, numpang nanya bentar. Lu suka nonton film horor nggak? Kayaknya enggak sih bang. Cih, yaelah, gak asik bet lu bang. Dah lah, males gua. Oke, kali ini gua mau ngomongin soal hal berbau horor gitu, berbau mistis. Kalau boleh jujur, gua itu penakut banget anaknya ya. Tapi itu dulu gitu. Di saat gua masih sering diberi asupan horor sama abang gua. Maksudnya gimana bang? Ya jadi abang gua dulu itu punya flash disk yang isinya tuh banyak banget film-film horor. Kalau film genre lain, gua nggak tahu ada apa enggak. Soalnya pas kecil itu gua nggak dikasih ngebuka folder-folder lain gitu di flashdisk abang gua. Kenapa ya gua nggak dikasih gitu? Nah, film-film macam Conjuring, Chucky, Insidious yang horor-horor gituan itu gua udah tonton dari kecil dan itu yang membuat gua sedikit parnoan gitu orangnya. Dulu nih, setiap gua habis nonton horor, kalau gua mau pipis, gua selalu minta abang gua nemenin gua gitu. Ya, namanya masih kecil kan ya. Kalau misalnya dia gak mau, ya terpaksa gua harus melakukan karya seni di tempat tidur gua. Cuman seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, kepala gua yang awalnya gak ada isinya itu mulai sedikit terbentuk. Gua udah bisa berpikir secara rasional, internasional, elemental, ya apalah itu. Yang bikin gua mikir, kayaknya hantu itu gak ada dah. Bukannya gimana ya? Cerita-cerita pengalaman horor yang pernah gua dengar dari orang lain yang gua rasa real kah ini cuy? Karena gini, kenapa hantu di Indonesia itu sama hantu di negara lain bentuknya beda-beda? Apakah hantu Indonesia itu nggak bisa pindah negara? Soalnya mereka bisa teleport gitu kan ya? Apa enggak? Gua nggak tahu sih. Misalnya nih, hantu luar negeri mau masuk ke Indonesia, apakah mereka kena bea cukai? Kayaknya gua harus ganti topik dah. Cuy, lu bosen nggak di sini mulu? Iya. Lumayan sih, mana orang di sini udah nggak takut lagi sama kita. Gas pindah planet. Emang bisa? Nggak tahu sih. Gas pindah planet.
Cuman semua keberanian dan kejantanan gua itu dipatahkan sama satu kejadian yang pernah gua alamin. Dan gua bisa mastiin kalau kejadian gua yang satu ini bener-bener mistis dan 100% di luar logika gua. Karena pas di kejadian itu gua nggak halu, nggak mimpi, nggak dalam pengaruh obat-obatan, dan berperilaku sopan dan santun gitu. Kenapa gua sangat bisa mastiin kejadian ini? Soalnya bukan cuman gua yang ngalamin, tapi bareng sama abang gua. Ya, tapi terserah sama lu sih, mau percaya atau enggak gitu. Jadi gini, rumah orang tua gua itu punya 3 kamar tidur. Ada kamar emak bapak gua, ada satu kamar buat gua sama abang gua, dan ada satu kamar lagi buat tidur juga, cuman lebih kecil dari kamar sebelah gua. Nah, kejadiannya tuh di jam 12 malam. Terdengar sedikit janggal, bukan? Yang dimana kalau di film-film horor, jam 12 tuh adalah jamnya para hantu lagi santai kali ya. Karena kebanyakan hantu tuh kerjanya di jam 3 pagi kan ya, kalau di film-film. Pas waktu itu, gua sama abang gua itu lagi di kamar, belum tidur. Pintu kekunci rapet, jam berbunyi pelan-pelan. Abang gua main HP, dan gua ngeliatin abang gua main HP. Ya, karena gua bingung mau ngapain ya. Dan di tengah kegabutan itu, tiba-tiba alien datang sambil gua. Dan di tengah kegabutan itu, pintu kamar gua yang udah kekunci rapet tiba-tiba digedor brutal dari luar. Ya, ini sekali lagi gue kembaliin ke lu yang lagi nonton, mau percaya apa enggak, pintu kamar gue itu tuh bener-bener berasa didobrak dari luar. Berasa macam ada orang yang maksa buat masuk ke kamar gue. Dan itu berlangsung selama beberapa detik agak lama gitu. Dan yang membuat gue sama abang gue itu saling lihat-lihatan. Dan pas kejadian itu, gua udah memikirkan beberapa kemungkinan yang paling logis menurut gua. Yang pertama, gua mikirnya itu cuman angin. Tapi kemungkinan ini tuh patah karena pas pintu gua itu berasa didobrak, gua ngelihat gagang pintu gua itu juga ikutan gerak. Ya kan gak mungkin angin punya tangan gitu ya. Kemungkinan yang kedua, yang paling logis, abang gua juga mikir hal yang sama kayak gua. Itu tuh ada maling di depan kamar gua. Nah, untuk memperjelas ada siapa di depan pintu kamar gua, abang gua mencoba ngintip dari celah yang paling kecil di kamar gua. Itu tuh lewat celah bawah pintu. Dan lu tahu apa yang abang gua lihat? Abang gua ngeliat bayangan kaki. Wah, di situ gua sama abang gua udah panik banget. Tapi di tengah kepanikan itu ada sedikit keberanian anime yang muncul di dalam diri abang gua gitu. Jadi daripada panik-panik gak jelas di kamar, abang gua ngeberaniin buat ngelawan. Beuh, itu tuh udah macam alur cerita anime yang MC-nya ngorbanin diri di akhir episode gitu. Gila ya tuh. Pas pintu kamar gua dibuka, disitulah pertama kalinya dalam hidup gua keringat dingin. Karena pas dibuka itu sama sekali gak ada orang di depan pintu kamar gua. Setelah abang gua cek ke seluruh sudut-sudut rumah, beneran sama sekali gak ada apa-apa. Di situ gua bener-bener merinding sekaligus bingung sih, karena pertama kali gua ngalamin hal yang beginian. Setelah kejadian itu, besoknya gua ceritain kejadian itu ke emak gua, dan emak gua memberikan jawaban yang paling logis, masuk akal, dan top satu dunia gitu. Jawaban dari emak gua adalah, ya elah palingan cicak doang itu mah. Ya, jadi guys, lu tau nggak apa yang gua rasain sekarang? Gua berasa macam jadi tengkorak, tau nggak? Soalnya gua udah gak tidur dan gua capek banget tau nggak untuk ngerjain di video. Dan sedikit tambahan nih, pasti kejadian itu tinggal gua sama abang gua yang belum tidur. Jadi nggak ada kemungkinan orang tua gua yang ngedobrak pintu kamar gua, dan ya. Dan sampai video ini gua upload, gua nggak tahu apa yang terjadi pas waktu itu ya. Jadi ya, segini aja video pengalaman horor dari gua. Gua udah capek banget, gila. Jadi ya, segini aja dari gua. Terima kasih yang udah nonton sampai habis, yang udah like, subscribe, dan komen, dan share juga. Jadi segini aja dari gua Jal, gua pamit. Adios dan dadah.